Kita ini muslim, saya ini muslim saya. Saya hidup di lingkungan non muslim. Ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Oleh itu bagi saya terpikir ya, suara knalpot mobil, suara orang bertengkar, macam-macam suara kita dengar, berarti kan jiwa kita dan jasad kita dibebani dengan racun-racun gitu kan ya. Timbul pertanyaan, kira-kira ada nggak bunyi yang kira-kira untuk bisa menetralkan ya, racun-racun yang ditinggalkan oleh bunyi-bunyi yang kita dengar dalam tubuh fisik kita dan tubuh rohania kita? Menurut saya ada, yaitu bunyi dari Al-Quran. Gitu. Jadi dengan kita mendengarkan Al-Quran ya, maka akhirnya hati kita yang tadinya gelisah ya akhirnya menjadi tenang gitu kan ya. Batin kita yang tadinya kacau balau ya menjadi tertib gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian menurut saya ya masyarakat yang sehari-harinya sibuk mencari duit, bertengkar dengan suami atau bertengkar dengan istri, ya itu kan racun-racun semua itu ya. Ya, menurut saya ya perlu dinetralkan. Salah satu menetralkan itu adalah dengan mendengar suara-suara azan yang dilantunkan lewat loudspeaker tersebut gitu ya. Gitu. Jadi menurut saya membaca Al-Quran sebelum waktu sholat itu menurut saya adalah sehat. Nah, tetapi untuk membuktikan itu ya menurut saya ya perlu ada penelitian ya. Oleh itu kesimpulan saya adalah kalau seandainya ada orang Islam yang tidak suka ya mendengar orang membaca Al-Quran ya melalui mikrofon ya, ya bagi saya ada beberapa kemungkinan. Pertama, suara mikrofon terlalu keras, yang kedua suara yang tidak merdu, yang ketiga memang itu orang jiwanya sudah terkotori gitu kalau menurut saya ya. Ini kan... Jangan karena protes orang lain terus lalu demi moderasi lalu kita mengubah makna pokok suatu ibadah, suatu ajaran Islam. Nah misalnya emang azan ini bukan ibadah, azan itu ibadah sekaligus untuk menarik orang lain beribadah apa? Yang melakukan sholat jamaah di masjid kan betul kan? Nah betul. Dan tidak boleh kemudian kok disamakan dengan gonggongan asu. Wah, gonggongan anjing. Tidak boleh. Justru pernyataan Menak ini sungguh saya katakan memprovokasi umat Islam dan makin ketahuan di balik SE 05 2022 ini ada apa. Kita wajib protes kalau itu. Wajib protes dan MUI harus protes untuk mewakili umat Islam seluruh Indonesia, Mas. Ini enggak sembarangan. Baik, menarik ya. Oh, tambah panas sih. Masya Allah. Prof, ini saya juga pantau muncul nih respon dari netizen soal polemik ini. Salah satunya dari akun @restipani ya, Restipani. Dia men-tweet gini. Padahal yang suka pakai toa kenceng-kenceng itu mayoritas masjid dari NU ya, kelompok yang sama dengan Gus Menage ini. Kemudian ada juga wirid, marhaban, bahkan doa habis sholat wajib aja pakai toa. Apa sekali kalian punya kader seperti Gus Yakut ini, Min? Dia yakin dah semua tradisi NU akan hilang dengan sendirinya. Apa tanggapannya dengan Prof terhadap tweet ini, Prof? Waduh, ya itu tadi yang saya sebut bumerang tadi, Mas. Bumerang senjata yang kalau kita lempar, kalau nggak jatuh bisa kena sendiri kan. Jadi bisa dikatakan ya senjata makan tuan ya. Oleh karena itu membuat aturan itu memang harus ada disebut dengan escape clause ya. Ada escape clause itu artinya ada pengecualian ya, pengecualian tertentu itu untuk apa? Mengadopsi segala sesuatu yang mungkin ada kenyataan yang berbeda dalam masyarakat. Dan ketika banyak warga NU yang memprotes ya kebijakan Menak itu, tentu tanda tanyanya ya besar itu ya. Tadi saya sudah lihat ada dari pimpinan pondok pesantren ya di Purwokerto atau di mana tadi sudah mulai ada yang bicara kalau wah Pak jenengan keliru kalau ini ya gitu, pakai jenengan salah kalau begini. Jadi ngomong ke Menteri Agama itu disampaikan dalam video pendek itu. Nah, jadi kalau
banyak protes tadi saya katakan, ini berarti sistem pembentukan peraturannya tidak mengikuti pola-pola yang diatur tadi di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apa? Terutama persoalan partisipasi masyarakat. Nah, mboknya sebelum membuat edaran ini konsultasi dulu dengan MUI. Wong ada lembaga yang mantap di sana ya kan, yang dikatakan mewakili umat Islam kan, para ulama ada di sana. Kalau perlu pesantren-pesantren diajak ngomong kan tuh. Ada Dewan Dakwah Islam Indonesia, ada apalagi banyak yang itu diajak ngomong sih. Itu namanya apa? Sistem pembentukannya memenuhi prosedur ya, terutama persoalan partisipasi rakyat supaya efektif bagaimana. Sehingga enggak begitu mau keluar aja sudah kontroversial, provokatif, apalagi tadi ya sebut, wah, lah kok suara azan dalam tanda kutip itu dimaknai hampir sama dengan gonggongan anjing, itu kepiye gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang kami cintai, seperti diketahui bahwa saat ini kita tengah menghadapi berbagai ragam musibah yang tentunya ini semua menguji ketangguhan kita dalam menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Persoalan dimaksud cukup kompleks. Selain belum tuntasnya pandemi COVID-19, juga ada musibah-musibah penyerta yang terkait dengan alam, baik itu erupsi gunung berapi yang aktif di area-area wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, longsor, bahkan sebagian jembatan-jembatan di daerah ada yang terputus bahkan hancur, gempa bumi, ataupun juga persoalan-persoalan di masyarakat yang terlihat nampak semakin terpolarisasi. Ini tentunya adalah hal yang sangat memprihatinkan bila dalam mengatasi itu semua kita belum mampu bersinergi dengan baik, berrekonsiliasi dalam konteks kebangsaan yang utuh, mengamalkan sila ketiga dari Pancasila, Persatuan Indonesia. Karena itu, di kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada kita semua, saya, Anda, kita, anak bangsa ini, warga negara Indonesia yang baik, dimanapun kita berada, apapun posisi yang tengah kita sempati pada saat ini. Mari kita semua bersatu, kita semua bisa berrekonsiliasi dengan cara yang baik, memperbaiki jalan kehidupan kita, menata kembali hal-hal yang kurang tepat dari sikap, dari kebijakan, dari hal-hal yang sekiranya tidak mengarah kepada solusi yang tepat guna dalam mengentaskan berbagai persoalan yang dimaksudkan. Saya pertama ingin mengajak untuk memperbaiki itu semua. Dalam bahasa agama disebut dengan taubat, kembali mengakui bahwa ada yang tidak tepat dari apa yang kita lakukan selama ini. Kita sesali itu semua, namun lebih penting daripada itu, kita tata sehingga persoalan-persoalan tadi kita bisa evaluasi, perbaiki, dan menampilkan hal lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kepada pejabat publik, saya meminta agar dapat membuat kebijakan-kebijakan yang substansial, yang esensial, yang tepat guna, yang memang dibutuhkan di masyarakat dalam konteks bersinergi untuk mengentaskan berbagai persoalan yang dimaksudkan. Persoalan-persoalan kecil yang tidak membutuhkan perhatian level-level jabatan besar, selevel menteri, dan semisalnya, kiranya bisa diteruskan kepada pejabat-pejabat daerah atau di lingkungan-lingkungan terkait, apalagi bila yang dimaksudkan adalah kasus-kasus yang sifatnya domestik, sifatnya kecil, yang tidak harus menarik perhatian sehingga menjadi kebijakan nasional. Kepada pejabat publik, saya berharap juga agar memperbaiki narasi, komunikasi yang ditampilkan kepada masyarakat. Jangan sampai menghadirkan kata-kata, kalimat-kalimat yang justru kontraproduktif atas misi-misi yang akan dibangun. Bagaimana mungkin toleransi bisa ditampilkan, bisa dikampanyekan,
Namun dalam saat yang sama, kalimat yang ditampilkan, ilustrasi yang dihadirkan justru bukan sekedar kontraproduktif, tapi berpotensi menyakiti kepada bagian-bagian unsur tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasanya tidak pantas bila persoalan toa harus diilustrasikan dengan binatang tertentu atau hal-hal yang lain yang tidak sejalan, tidak senafas, bahkan tidak sampai kepada logika. Pun persoalan-persoalan lainnya. Kita tidak perlu saling menghujat, tidak perlu saling mencela, tidak perlu saling menyalahkan. Kita hanya perlu saling mengoreksi diri kita dan bertanya, apakah masih mencintai negeri ini? Apakah masih mencintai bangsa ini? Bila memang Anda mengatakan, saya Pancasila, saya NKRI, saya mencintainya, maka cinta tidak dibuktikan dengan kata-kata. Cinta dibuktikan dengan tindakan, dengan kebijakan, dengan persatuan, dan dengan sikap serta perilaku yang mulia dalam berkehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita, membimbing kita ke jalan yang baik, meridhai langkah kita, dan pada saatnya siapapun kita pasti akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan saat pulang itu ada legasi terbaik yang ditinggalkan, yang bermanfaat untuk kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan jariyah yang mengalir sampai kehidupan akhirat kita. Demikian, mohon berkenan, terima kasih, dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.